beberapa tempat yang kita kunjungi hari ini. Aku sepertinya pernah sekali saat dikejar Jiang Yilong di Prancis waktu itu. Dan, aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Apakah ini takdir? Dan kamu benar-benar luar biasa. Kamu bodoh, dan kamu galak. Terkadang kebodohanmu begitu parah. Sampai aku mulai bertanya-tanya apakah kamu punya otak atau tidak. Sementara terkadang kamu seperti Superwoman serba bisa. Tapi kamu tahu, kamu selalu punya daya tarik yang tak tertahankan. Dan aku sulit memahami apa artinya bagiku. Sampai suatu hari aku ke rumahmu. Dan ayahmu memintaku untuk menyatukan kembali kamu dan Chen Zhe. Aku tidak bisa tidur semalaman itu. Dan aku tak bisa berhenti berpikir, mengapa aku merasa sakit hati? Hanya karena perkataan ayahmu? Lalu tiba-tiba muncul pikiran, aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. Hai, bro. Kenapa kamu menelepon aku? Kamu tahu jam berapa sekarang di Paris? Kamu masih di Paris? Bukannya seharusnya kamu di Bangkok? Ada beberapa masalah, jadwalku tertunda. Aku mungkin pulang besok. Bisa kamu tunggu? Li Weiwei sudah memesan tiket pesawat ke Bangkok. Kurasa dia mengejar kamu. Dia apa? Kenapa dia datang? Bagaimana dia tahu? Aku akan ke Bangkok? Bagaimana aku bisa mengerti isi kepalanya? Kamu kenal dia. Dia selalu bergerak cepat. Lalu maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Pokoknya jangan pulang sekarang. Dan bawalah dia dari Bangkok saat kamu kembali. Kawan, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Kenapa begitu? Oh ya, kamu kan rencana mau main di Bangkok, bukan? Kenapa kamu balik sekarang? Karena sekarang aku sedang bersama Lin Mei. Paspornya hilang. Dan visa turis sementara baru bisa keluar besok. Aku mau pulang bareng dia. Hah? Li Weiwei. Bisakah kamu telepon dia? Dan bilang kalau aku sudah duluan. Dia pasti mau pulang kalau dia pikir aku sudah pulang. Lin Mei, pergi ke Paris bareng kamu ya? Baiklah. Aku harus pergi sekarang. Ya, sampai jumpa. Halo,
ada data check-in untuk Tuan Ouyang. Apakah Anda yakin? Bisakah periksa lagi? Tentu. Mohon tunggu sebentar. Maaf, Bu. Kami tidak menemukan informasi apapun yang berkaitan. Kenapa aku harus merasa tersakiti? Hanya karena ucapan ayahmu? Dan tiba-tiba aku punya pemikiran ini. Mungkin aku sudah jatuh cinta sama kamu. Apa aku kebanyakan makan ya? Sarapan ini harganya 30 euro. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Kamu juga, kamu harus makan lebih banyak. Kamu mau kemana? Aku mau tambah makanan lagi. Rasa laparmu masih aktif ya? Memang iya. Duduk dulu sini. Ada apa? Tentang tadi malam. Tadi malam apa? Oh, kamu mau balik ke Cina bareng aku? Menurutku lebih baik aku pulang sendirian. Karena kamu sudah banyak syarat untuk kompetisi ini. Dan kamu tidak bisa begitu saja pergi Tanpa menghadirinya. Itu akan jadi kerugian. Benar kan? Aku bisa tawarkan dukungan mental. Bagaimana? Cuma itu? Bukan itu maksudku. Maksudku? Tadi malam kamu, kamu benar-benar tertidur? Tentu saja. Siapa yang pura-pura tidur? Kenapa? Apa yang terjadi setelah aku tidur? Jadi bagaimana tidurmu? Luar biasa. Kamu tidak. Ya, aku tidur nyenyak. Tidak ada. Ambil makanmu. Ya.
Aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. 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 Satu gigitan lagi. Menggemaskan. Ayo ke pantai yuk. Wei Wei, aku tahu kamu ke Asia Tenggara untuk Ouyang. Tapi dia sekarang di Eropa. Dan rencananya berubah. Dia akan pulang malam ini. Jadi kamu tidak bisa temui dia di Bangkok. Balas segera. Setelah dapat pesanku. Li Weiwei, kamu mau apa sih? Ouyang, kamu tidak datang ke Bangkok? Bagaimana dengan turnamennya? Aku ubah jadwalnya. Tapi aku di Bangkok. Jadi kamu pikir aku harus ada di sana cuma karena kamu ada? Aku mau kasih kejutan. Aku mau temani kamu selama kompetisi. Kamu tidak tahu betapa malahnya aku. Aku hampir terharu dengan diriku sendiri. Dengarkan aku, Li Weiwei. Aku tidak pernah memintamu untuk datang. Lagipula, aku tidak wajib memberitahumu jadwalku. Aku pulang malam ini. Kamu juga harusnya pulang. Aku tidak peduli. Aku akan nonton lagi sampai kamu datang. Kamu harus datang. Aku sudah kehabisan semua uangku setelah botol air ini. Halo?
Halo? Waktu mati yang sempurna. HP bodoh? Sekarang Li Weiwei di mana? Dia akan menemanimu untuk pertandingan? Jangan bilang dia sekarang di Bangkok. Dia benar-benar tidak waras. Dia datang mencegatku tadi malam di Thailand. Karena dia dapat jadwalku. Ini gila. Kapan kamu tahu ini? Lido meneleponku tadi malam. Tadi malam? Lalu kenapa kamu masih di sini? Bukan seharusnya kamu pergi menemui dia. Di Thailand sekarang? Mana mungkin? Aku tidak pernah memintanya datang. Oh Yang. Wei, bukan cewek yang pintar. Bagaimana kalau terjadi hal buruk padanya? Di negeri asing? Dan Paman Li, meneleponmu tadi malam, kan? Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Bukan urusanku. Aku pulang bersamamu. Halo. Nama check-in adalah Ouyang. Oh Yang. Li Weiwei. Li Weiwei. Kenapa kamu tidur di sini? Ouyang, Apa kalau aku tahu kamu pasti datang. Berhenti. Sudah kuduga, kamu tidak akan meninggalkanku di sini. Ada orang yang lihat. Weiwei. Sudah kuduga, Oh, berhenti. kamu tidak akan mengabaikanku. Turun dariku. Turun. Tidak, Turun. kamu tidak tahu bagaimana aku bertahan hari-hari ini. Aku tidur di sofa ini selama 2 malam. Kamu bersamanya 2 hari ini. Ya.
Maaf, maaf, aku minta maaf. Kapan terakhir kali kamu makan? Dua hari lalu, aku sudah keluarkan semua uangku untuk datang ke kamu. Tapi masih kurang. Aku mencuri dan menjual pipa rokok kakekku untuk kumpulkan uang tiket pesawat. Kelas ekonomi, ngomong-ngomong. Satu-satunya yang mampu kubeli hari-hari ini cuma 2 botol air ini. Dan aku mencuri sisa makanan tamu. Aku ingin bersamamu saat kamu main pertandingan. Itulah sebabnya aku lakukan ini. Ada memar di tubuhmu? Sakit? Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak percaya. Kamu bersama si jalang ini. Selama ini, saat aku berkorban untukmu. Aku berkasih padamu. Jangan hilangkan perasaan itu. Dengar, aku akan pergi segera. Jika kamu menghina Lin Mei lagi, Jangan tinggalkan aku di sini. Uangku sudah habis. Aku akan kelaparan jika kamu tinggalkan aku di sini. itu mudah. Aku bisa telepon Lidong untuk mentransfer uang ke rekeningmu. Atau dia bisa datang sini dan menjemputmu. Tidak, tidak. Tolong jangan telepon kakakku. Aku masih belum tahu bagaimana menjelaskan padanya. Saat aku pulang, aku tidak bisa memintanya uang. Ouyang, Aku mungkin harus mencuci piring seumur hidupku. untukmu. Ya ampun, jangan lakukan apapun untukku. Oke, silakan pergi. Aku mohon. Aku ingin. Tapi aku tidak bisa. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Dan aku sedang bicara dengan Ouyang sekarang. Kamu seharusnya pergi. Cukup, Li Weiwei. Aku akan beritahu kamu. Kita bisa pergi bersama kali ini. Kita bertiga. Kita bisa menyelesaikan perjalanan sisanya bersama. Dan Ouyang dan aku akan merawat Paman Li untukmu. Hanya dengan satu syarat. Syarat apa? Kita harus mengubur pertengkaran. Dan hidup damai. Tidak mungkin. Ya, kuasa kami harus meninggalkanmu di sini. Setuju. Ayo kita kembali. Kamu baru saja membuat keputusan? Tanpa aku? Ada Tuhan. Pasti ada. Apa? Tidak ada. Baiklah. Kamu masih ada kompetisi besok. Kita harus kembali ke hotel sekarang. Tunggu. Aku belum puas. Bu, air. Bu, kenapa kamu terus menatapku? Apa bajuku tidak pantas? Nggak heran kamu mau pindah. Kamu punya pacar. Kenapa nggak bilang ke aku? Anak muda itu kerja di perusahaan kita. Dia Chen Zhe. Iya kan? Bu. Aku mau pindah bukan karena dia. Dia nggak cocok buat kamu. Tapi, ini kan soal perasaanmu. Aku nggak mau ikut campur terlalu jauh. Tapi dengerin ya. Kamu harus jaga diri. Tapi Bu, baru ketemu sekali. Kan belum kenal. Mungkin. Cuma, dia mirip banget sama seseorang. Waktu seusia dia dulu. Ya, aku cuma mau lihat kamu. Aku harus pergi. Lanjutin kerjaanmu. Bu, apa dulu? Oke.
Kayak yang kamu minta. Li Weiwei udah di sini. Tapi kalau kamu masih ngeyel, aku bisa pulangin adik kamu. Aku bisa pesankan tiket pulang buat dia. Oke? Enggak usah pulangin dia. Aku pikir saran Lin Meya bagus banget. Biarin aja Weiwei sama kamu. Mungkin setelah hidup bareng dengan damai, hubungan mereka yang gak akur bisa membaik. Kamu mikir lagi deh. Aku tetap ngeyel. Lebih baik dia tinggal sama kamu. Dan, aku di sini buat main game. Meya di sini buat jagain aku. Kalau Weiwei ikut, aku gak ada waktu jagain dia. Tahu kan mereka? Mereka bisa akur. Aku harus mengembalikannya. Percayalah padaku. Semuanya mungkin, oke? Baiklah, itu saja. Semoga perjalananmu di Thailand menyenangkan. Dah. Ayah, aku tidak menghubungimu kemarin karena ponselku rusak. Tapi sudah diperbaiki hari ini. Semuanya berjalan baik di sini. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Aku mengerti. Apa yang kamu mau? Langsung ke intinya. Kakak, aku cuma mampir dan menengokmu. Tak ada yang datang ke kuil tanpa alasan. Kalau tidak ada urusan, kau takkan datang mencariku. Grup O akan mengadakan rapat pemegang saham. Kau tahu itu? Aku dengar-dengar, Ou Changlin akan memilih Ou yang sebagai direktur tetap. Benar kan? Tapi yang kudengar adalah akan ada proposal yang akan dipilih. Di rapat itu, modal asing akan diizinkan berinvestasi di grup O. Pemungutan suara? Sumber itu bisa dipercaya? Awalnya, kupikir itu cuma rumor. Tapi kemudian aku konfirmasi sendiri. Sangat bisa dipercaya. Kalau suaranya lolos, maka semua saham pemegang saham saat ini akan terdilusi. Proporsi kepemilikan saham keluarga kita akan semakin kecil. Aku paham.
Aku tahu kenapa Ou Changlin memilih waktu ini untuk menaikkan Ou yang jadi direktur. Hanya karena Ou yang punya saham. Kalau lebih dari setengah suara, proposalnya akan disetujui. Kenapa kau cerita ini padaku? Meski aku telah melakukan banyak hal-hal yang menghancurkan hatimu, tapi aku selalu jadi bagian dari keluarga Qi. Aku nggak mau lihat kepentingan keluarga kita terganggu. Ingat nggak, kamu minta ayah ambil 30% saham dari Ou Changlin. Sebagai ganti, kamu lepaskan gelarmu. Aku yakin waktu itu, kamu lupa. Kami adalah keluargamu. Dan sekarang kamu bilang gini ke aku. Kamu benar. Aku juga pemegang saham perusahaan. Aku nggak mau sahamku jadi encer. Pernikahanku sama Ou Changlin nggak bahagia. Kalau kami cerai, aku mau kepentinganku dijamin. Tujuan utama Ou Changlin adalah bikin Ou yang jadi CEO perusahaan. Tapi aku harus lindungi kepentingan Rui. Cukup. Aku paham. Lihat ini. Cantik ya? Indah banget. Hai, aku dapat. Bawa pergi. Makasih. Bukan masalah besar. Sampai ketemu di sana. Dah. Maaf. Coba lagi. Oke. Maaf. Aku harus periksa tasmu. Oke. Oh, hei, dia gak bakal ambil barangmu. Iya, mencuri itu kejahatan. Ngapain kita langgar hukum kalau udah tahu itu ilegal? Nggak apa-apa. Aku nggak takut diperiksa. Silakan periksa. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku nggak ambil itu. Enggak, itu ada disu. Ada kesalahan. Santai saja. Halo, lihat rekaman CCTV dan gunakan. Kameranya rusak. Aku harus telepon polisi. Hei, dia tidak akan mencuri barangmu, oke? Hei, jangan bilang begitu. Bagaimana kalau dia mencuri? Polisi akan menangkap kita berdua. Dia tidak. Aku lihat dia memasukkan ke dalam tasnya. Aku dan istriku melihatnya langsung. Kamu memasukkan itu ke tasnya. Tunggu, siapa kamu? Kenapa kamu di sini ngomong sembarangan? Aku lihat kalian bertiga masuk bersama. Dan kukira kalian komplotan pencuri. Tapi dari situasi ini,
Kamu menjebaknya. Bukti apa yang kamu punya? Untuk klaim aku memasukkan itu ke tasnya? Bukti? Kebetulan sekali. Aku rencana bikin video pendek buat share di WeChat Moments. Tidak disangka, merekam momen hebatmu. Aku cuma mau bercanda sama kamu. Cuma bercanda. Kenapa kalian semua serius? Bercanda. Bercanda, oke? Kalau kamu tidak percaya, aku telepon polisi. Oke, aku percaya. Aku percaya. Ouyang, percaya. Kenapa kamu lihat aku? Kamu yang mencuri. Kenapa aku yang bayar? Anda kasih uang ke penjualnya. Atau kamu jadi jaminan? Aku tidak punya uang. Aku yang bayar. Terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf, ini salah paham. Aku mau ini. Terima kasih. Li Weiwei. Dengarkan baik-baik. Aku akan sangat tidak soal untuk sekarang. Dan kamu pulang sekarang juga. Aku akan ceritakan ke kakakmu semua detail yang terjadi hari ini. Dan aku akan sarankan dia menyuruhmu cuci piring selamanya. Nangis tidak ada gunanya. Ouyang, sudahlah. Kami akan pulang. Setelah kompetisi di Thailand selesai. Beberapa hari lebih cepat tidak ada bedanya. Tidak perlu dia pulang duluan. Kamu membelanya? Sudah pikirkan akibatnya. Kalau tidak ada yang kebetulan merekam ini. Dan tidak ada kamera pengawas di sini, Li Weiwei, kamu akan lakukan lagi? Tidak akan. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Ini benar-benar salahku. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian. mengapa kami harus percaya padamu? Kali ini kamu jebak dia mencuri. Lain kali mau bunuh orang? Jangan aku akan melakukanmu. Semudah itu. Lalu apa yang kamu mau? Mulai sekarang, Linnea adalah asistenku. Yang adalah asisten Linnea. Kamu akan bawa semua barang yang kami bawa. Ini. Pegang erat-erat. Dengan begini, kamu tidak bisa masukkan apa-apa ke dalam tas kami. Ayo pergi. Tunggu aku. Enak. Ya. Lihat kaleng ini. Mereknya sama dengannya. Kamu belikan untukku waktu kecil. Saat aku sakit. Tidak bisa disangkal Suzy Jie. Memang punya kemampuan. Dia menemukannya di supermarket Tiongkok di Thailand. Sudah lama aku tidak memakannya. Manis, rasanya tetap sama. Tante, persiknya enak? Zijie, terima kasih. Kamu hebat bisa menemukan ini. Bu, jangan terlalu sungkan padanya. Dia suka kerjaan ini. Ruonan, lihat apa yang kudapat. Ini tiket turnamen UFC. Aku akan ajak kamu nonton. Tidak, aku tidak mau. Ayolah. Tiket ini susah sekali didapat. Harganya selangit. Aku sampai minta bantuan orang. Baru dapat. Uangmu akan dipakai. Dengan benar? Kembalikan cepat. Aku beli tiketnya. Karena tahu kamu suka. Temani aku, ya? Kenapa tidak ajak Zijie? Tiket sudah dibeli. Sayang kalau terbuang. Nanti kita bicara lagi. Makan persiknya dulu. Coba hentikan omonganku. Ini. Kamu akan menyesal kalau tidak nonton. Ini. Aku makan sendiri.
Kamu siap? Siap. Ayo mulai. Kak, tenang sedikit. Ini Kunta. Apa ada masalah? Jangan khawatir. Orang-orang itu tidak takut mati. Mereka sudah jalankan bisnis kotor ini berkali-kali. Bos. Terima kasih, bos. Terima kasih. Kalian siap? Ya. Bagaimana dengan uang tebusannya? Bagaimana kalau Kunta dapat uangnya dan menganggap semuanya sebagai milik pribadi? Jangan khawatir soal ini. Saya sudah rekening luar negeri atas nama kamu. Masukkan uang tebusan ke rekening ini dulu. Saya akan berikan setengahnya ke Kunta setelah uangnya masuk. Selama mereka terima uangnya, mereka akan lepaskan dia. Paman, kamu tahu apa itu rekening luar negeri? Walaupun saya di penjara 20 tahun, saya tahu hal-hal yang perlu saya ketahui. Tapi kenapa kamu buka rekening luar negeri atas nama saya? Bagaimana kalau ketahuan? Jangan khawatir. Di sana ada hukum perlindungan. Agennya tidak akan bocorkan informasi pemilik rekening. Kalau begitu, kenapa tidak pakai nama kamu sendiri untuk rekening luar negeri? Karena saya yang harus atur transfernya. Paman, saya juga bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Karena kamu harus ke Thailand untuk bertransaksi langsung dengan Kunta. Ke Thailand? Paman, menurut kamu, ini selesai setelah keluarga OU transfer ke rekening ini? Saya terlalu kenal OU Changlin. Kalau dia tidak lihat OU Yang, dia tidak akan transfer uang sebanyak itu langsung ke rekening. Walaupun transaksi langsung di Thailand, keluarga OU tidak akan izinkan saya, orang luar,
Ikut bersama mereka. Kalau kamu tidak bisa cari cara untuk ikut mereka, lupakan saja. Ini terlalu berbahaya. Kalau tidak ada yang bisa saya percaya, saya tidak berani lakukan ini. Ouyang, berhenti latihan. Kalau terus latihan begini, nanti di kompetisi kamu kehabisan tenaga. Lebih baik biarkan dia pergi. Lakukan saja yang dia mau. Kalau dia berhenti sekarang, dia malah makin gugup. Yang, jangan terlalu merasa adil. Jangan terlalu banyak tekanan. Nggak ada yang minta kamu menangin dia. Anggap aja ini permainan biasa. Hadapi dengan sikap biasa. Kamu nggak seharusnya di sini. Cewek Tiongkok, cuma mau nyapa. Tempat ini bukan buat orang kaya-kaya kamu. Harusnya kamu pulang. Pulang aja. Tidur sama pacarmu. Udah cukup. Kalau nggak pergi sekarang, aku suruh usir kamu. Oke, sayang. Aku pergi dulu. Ci, mau masuk ke kamarku? Keluar. Jem, Baiklah. gila bener. Yang, aku tarik lagi ucapan barusan. Kamu harus menang. Bagaimanapun caranya. Iya, kamu harus menang. Ayo pergi. Hati-hati. Semangat.
Siap? Siap? Mulai. Jangan lompat kayak monyet. Lawan kayak laki-laki. Orang itu di pohon kering. Tapi kayaknya bule itu kalah. Kalau dia masih semangat, mungkin bisa menang. Ouyang. Ouyang. Bangun, Ouyang. Oh yang, oh yang, Ouyang. Berdiri. Bagaimana perasaanmu? oh yang. Ayo kita hentikan, oke? Kalau tidak, kamu akan dipukul sampai mati. Kenapa kamu hanya pakai lengan kananmu? Balas serangan pakai lengan kirimu. Lenganmu terlepas dari sendinya. Tolong aku, cepat. Sekarang, pasang kembali lenganku. Aku masih bisa bertahan. Lin Meiya, bisakah kamu melakukannya? Ouyang. Aku percaya padamu. Ayo. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Bagaimana perasaanmu sekarang? Ini ronde terakhir. Kalahkan dia. Tentu. Ayo bertarung. Apa yang aku katakan tadi? Orang asing itu. Lebih kuat. Teman ini menang. Hanya karena keberuntungan dan ketekunan. Hei Luna, lihat wanita itu. Kenapa penampilannya mirip sekali denganmu? Dia mirip saya? Menurut saya kami tidak sama. Tidak, kecuali gaya rambutnya.
Apa bedanya? Ruonan, bukankah kamu punya saudara kembar yang sudah terpisah bertahun-tahun? Kamu terlalu banyak baca novel. Terlalu mirip. Jangan bergerak. Ini, di sini. Ya, Apa yang akan kamu lakukan nanti? Tentu kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Besok masih ada ronde kedua. Dia sudah dipukul separah ini. Masih ronde kedua? oke, baiklah. Lupakan pertandingan besok. Kita masih punya hal yang sangat penting harus kita lakukan sekarang. Apa itu? Tentu saja pesta. Untuk merayakan kemenangan. Apa yang terjadi? Ada penjaga keamanan. Cukup ketat. Pria atau wanita? Pria, Pria, kau bisa maju. Tangani dia. Kenapa melihat saya? Saya yang tangani. Sekarang bagaimana? Ayo kita pakai mobilmu ke sana. Ayo pergi. Duduk diam. cepatlah. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Kalian berdua tunggu di mobil. Saya akan pergi periksa. Hati-hati.
Siapa mereka? Tidak, tidak, tidak. Bajingan. Saya tahu maksudmu. Kau mau uang kan? Dengar. Saya punya kartu. Di sini. Isinya setara $1,5 juta. Dan tidak ada passwordnya. $1,5 juta. Uang. Ambil saja. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Siapa kamu? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Apa yang kamu inginkan? Cepat ambil, jangan sampai hilang. WIW. WIW. Turunlah. Jangan sentuh saya. Turun. Jangan sentuh saya. Jangan. WIW. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Diam. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan aku. Kamu mau apa? Aku mau menyelamatkan orang. Tidak, kita cuma berdua. Mereka banyak sekali. Gimana kita bisa selamatkan mereka? Tidak, kamu mau telepon polisi? Tidak, dengerin aku. Siapapun mereka. Dari tindakan mereka. Ini pasti kasus penculikan yang direncanakan. Penculikan. Cuma minta uang. Gimana kalau kita nggak telepon polisi? Dan mereka dibunuh? Mereka nggak akan bunuh. Kamu lihat dua kelompok ini bikin gerakan besar. Yang diculik pasti orang kaya banget. Kalau mereka uang, mereka nggak akan bunuh. Malah kalau telepon polisi, mereka bakal melawan. Kalau mereka marah, mungkin mereka bakal bunuh. Suzy J, kenapa kamu pelit banget? Kamu bisa pergi sendiri. Tidak, Kak. Aku mohon. Wanita itu sama kayak kamu. Mungkin dia nggak ada hubungannya sama kamu. Terus kenapa? Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk mereka. Meskipun tidak ada hubungannya, bukankah kita semua orang Tionghoa? Tapi, Halo? Oke, saya mengerti. apa yang terjadi? Penyakit ibuku kambuh lagi. Kalau begitu ayo cepat kembali. Gina cerita sesuatu pada Bibi ketika dia sendirian di rumah sakit. Biarkan aku pergi. Diam. Kamu. Biarkan aku pergi. Jangan bergerak. Kamu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Pergi. Lin Meya, tolong aku. Pergi ke sana. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Bersikap jujur. Lin Meya, Ouyang. Ouyang. Apakah kamu mendengarku? Lin Meya, apakah Ou yang sudah meninggal? Ayo kita minum.
Bawa dia keluar. Baik. Lepaskan para wanita itu. Berikan kunci mobilnya padaku. Cepat. Cepat. Lepaskan para wanita itu. Berikan kunci mobilnya padaku. Apa yang kamu lihat-lihat? Sangat berisik. Lepaskan para wanita itu. Berikan kunci mobilnya padaku. Cepat. Cepat. Halo, Ouyang. Dia baik-baik saja untuk sementara ini. Tapi, itu tergantung pada kinerjamu. Apa yang kamu minta? 20 juta dolar. 20 juta dolar. Oke. Baik. Tapi kamu harus jamin keselamatan 3 orang. Besok pagi jam 10. Uang datang, mereka aku lepas. Jam 10 terlalu pagi. Kami tidak punya cukup waktu untuk mengalokasikan dana. Sampai jam 3 sore. Tapi aku punya permintaan. Apa? Permintaan apa? Transaksi tatap muka. Apa? Transaksi tatap muka. Tidak. Tidak mungkin. Kamu yang tentukan lokasi transaksinya. Aku hanya kirim sedikit orang untuk temui kamu. Transfer di tempat. Itu tempatmu. Kami tidak akan main curang. Aku minta anakku hidup. Saat transaksi berlangsung. Bajingan. Setelah kamu culik Ouyang, telepon ayahnya pakai ponsel Ouyang. Menurut karakter Ou Changlin, dia pasti minta transaksi tatap muka. Aku tidak akan setuju. Tidak, kamu harus. Kamu bisa naikkan jumlah transaksi. Jadi 30 juta. Aku cuma mau 10 juta yang kita sepakati. Kenapa kamu lakukan itu? Aku punya alasanku. Dan kamu bisa dapat tambahan 10 juta. Ini menguntungkan kita berdua. Baik. 30 juta dolar. 30 juta dolar. Transaksi tatap muka. Waktu yang sama. Baik. 30 juta dolar. Lokasi yang sama. Bagaimana aku hubungi kamu? Telepon nomor ini? Tidak. Aku yang hubungi kamu. Halo. Siapa yang lakukan ini? Sekarang Ou yang ada di mana?